Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan cerita yang berjudul Azab Menantu Durhaka. Dan cerita ini ditulis oleh Bang Rama Atmaja ya gengs. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau, langsung aja di @rama_atmaja_hcr. Dan link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Azab Menantu Durhaka. Di sini penulis akan menceritakan sebuah kisah dari seorang menantu yang durhaka terhadap mertuanya. Kedurhakaan dia membawanya kepada kematian yang berujung menjadi arwah gentayangan atau sosok kuntilanak dan mengganggu para warga sekitar. Nama tokoh, tempat, dan kejadian peristiwa di dalam cerita ini terpaksa disamarkan ya gengs, karena keinginan dari sang narasumber, seperti cerita-cerita yang lainnya, oke? Ada perempuan yang melambaikan tangan. Lumayan, kali aja bisa diajak kenalan. Tengah malam begini, Mbak ngapain di sini? Tanyaku. Perempuan tersebut tak menjawab, tetapi dia langsung naik dan duduk di jok belakang motor yang aku kendarai. Biarlah. Mungkin kalau sudah waktunya turun, dia akan meminta turun. Gumamku dalam hati. Aku melanjutkan perjalanan. Sambil melaju sesekali aku mengajak perempuan tersebut mengobrol, tetapi dia hanya terdiam. Dipikir-pikir, wajah perempuan tersebut tidaklah asing. Dia mirip sama Ayu, istrinya Warno. Tetapi tak mungkin kalau dia Ayu. Ayu kan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Saat melewati kuburan, perempuan tersebut menepuk pundakku. Aku berhenti dan mencoba bertanya. Saat memalingkan wajah ke belakang, perempuan itu terbang sambil tertawa. Aku syok dan mencoba menyalakan mesin motor, tetapi mesin tak mau hidup. Aku begitu ketakutan dan langsung jatuh pingsan. Itulah yang Rano ceritakan kepadaku. Yang benar, No. Mungkin kamu salah lihat. Benar, Bu. Aku berani sumpah kalau perempuan tersebut adalah Ayu, menantumu. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Soalnya bukan hanya Rano yang pernah diganggu sama Ayu. Hampir semua warga di kampung ini pernah diganggu sama dia. Ya sudah, Bu. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namaku Asih. Aku seorang janda beranak satu. Sepeninggal suamiku, Warno lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Saat itu usia Warno sudah tidak muda lagi. Di samping ingin mempunyai cucu, aku juga menginginkan ada seorang perempuan yang bisa membantuku di rumah. Karena aku sudah tua dan sering sakit-sakitan. Warno adalah anak yang giat bekerja, tetapi dia tak mempunyai kerjaan tetap. Dia akan mengerjakan apa saja, yang penting halal. Pukul 5 sore, Warno pulang. Seperti biasa, dia selalu mencium tanganku. War, ibu mau ngomong sesuatu, tetapi tidak sekarang. Kamu mandi saja dulu ya. Oh, ya sudah Bu. Aku mau mandi dulu. Beberapa saat kemudian Warno menemuiku. Bu, katanya mau ngomong sesuatu. Iya nak, usiamu kan sudah tak muda lagi. Temanmu juga sudah banyak yang menikah dan mempunyai anak. Ibu sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibu takut kalau ibu tiada sebelum menimang cucu. Iya sih Bu, kebetulan aku juga sudah punya pacar. Syukurlah. Siapa nama perempuan tersebut? Namanya Ayu Bu. Ayu? Anaknya Pak Rokim? Iya Bu. Kenapa ibu kaget begitu? Tidak apa-apa. Ibu senang kalau kamu sudah punya pacar. Kalau ibu merestui, bulan depan lamarkan Ayu untukku. Iya nak, insya Allah. Sebenarnya aku merasa berat hati kalau anakku pacaran sama Ayu. Apalagi mau menikahi dia. Padahal hampir seluruh warga tahu akan sifat Ayu. Perawan tua yang sombongnya bukan main. Mungkin karena tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, dia jadi seperti itu. Ibunya meninggal dunia saat usia Ayu masih belia. Dia dibesarkan oleh ayahnya dan sering ditinggal di rumah sendirian. Sebulan kemudian, aku dan Warno mendatangi rumah Pak Rokim. Kebetulan beliau ada di rumah. Aku memberitahu niat kita mendatangi rumahnya. Pak Rokim memanggil Ayu dan dia duduk di ruang tamu bersama kita.
Ayahnya menjelaskan perihal kedatangan kami dan Ayu pun setuju. Kita pun menentukan tanggal untuk pernikahan. Tanggal sudah didapat dan beberapa hari kemudian Warno dan Ayu pun menikah. Warno yang sudah beberapa hari tak mendapat pekerjaan, akhirnya ada salah satu teman yang mengajaknya bekerja. Tetapi tidak di kampung ini. Warno pergi merantau. Untungnya ada Ayu yang menemaniku di rumah. Warno pamit dan dia pun berangkat. Setelah Warno pergi meninggalkanku, sifat Ayu langsung berubah. Dia menjadi anak pemalas dan menghabiskan waktu dengan handphonenya. Aku mencoba menasihatinya dengan cara lembut, tetapi Ayu malah marah. Beberapa hari berlalu. Ayu menunjukkan sifat aslinya. Tak hanya sibuk bermain handphone, dia juga kerap menyuruhku mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan mencuci pakaian sendiri saja dia tidak mau dan selalu menyuruhku dengan marah-marah. Aku tak berdaya dengan sifatnya dan hanya bisa berdoa dalam sholatku. Aku menangis dan memohon sama Tuhan yang Maha Kuasa agar mata hati Ayu terbuka. Aku terus bersabar menanggapi sifatnya yang sudah memperlakukanku sebagai pembantu di rumah sendiri. Bukan hanya menyuruhku dengan paksa, dia juga kerap memukuliku, padahal waktu itu aku sedang sakit keras. Yang paling menyakitkan, waktu itu dia menyeretku secara paksa dari dalam kamar menuju dapur. Dia mendorongku sampai terjatuh. Aku menangis, tetapi dia masih terus menyuruhku untuk mencuci piring. Dia memegang sapu dan beberapa kali memukulkan gagang sapu ke lantai dan akhirnya menendang punggungku. Padahal saat itu, aku mencoba bangun karena tersungkur. Beberapa bulan sekali Warno pulang, tetapi aku tak pernah mengadukan perilaku Ayu. Ayu pernah mengancam akan membunuhku kalau saja aku mengadukan perilakunya pada Warno. Aku tak mengadu bukan karena takut, tetapi aku kasihan sama Warno kalau saja dia tahu dan menceraikan istrinya. Aku tidak mau membuat Warno sedih. Yang aku pikirkan hanyalah suatu saat Ayu akan sadar. Beberapa bulan kemudian, perut Ayu sudah mulai membesar. Dia hamil dan hari ini sudah genap 9 bulan. Air ketubannya sudah pecah dan dukun beranak pun sudah dipanggil ke rumah. Tetapi sampai berhari-hari Ayu tak kunjung melahirkan dan akhirnya Ayu dirujuk ke rumah sakit. Saat itu aku ikut menyaksikan proses kelahiran Ayu. Dia begitu tersiksa. Aku menangis dan mencoba membelai rambutnya. Ayu memukul wajahku. Bukan itu saja, dokter dan suster yang membantu persalinan pun tak luput dari amukan Ayu. Aku hanya bisa menangis dan melihatnya dari kejauhan. Akhirnya kaki dan tangan Ayu dipegang secara paksa oleh tim dokter dan dia diikat ke ranjang. Barulah dokter bisa tenang dan melanjutkan proses persalinan. Ayu menggeram dan menarik nafas panjang. Lantas Ayu menjatuhkan kepalanya ke bantal. Cucuku lahir ke dunia. Aku menangis bahagia dan tersenyum sambil melihat ke arah Ayu. Dokter memberikan bayinya kepada Ayu, tetapi Ayu masih terdiam dengan mata melotot dan mulut menganga lebar. Aku mendekati dokter dan mengambil anak Ayu dari gendongannya. Aku tersenyum bahagia setelah melihat wajahnya yang mirip dengan Warno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kaget dan memalingkan wajah. Dokter menggelengkan kepala sambil berpesan agar aku bisa tabah. Setelahnya mereka pergi meninggalkan ruangan. Aku mendekati Ayu dan menangisi kepergiannya. Kening Ayu aku cium sebagai tanda perpisahan. Setelah menguburkan jenazah Ayu, esok harinya Warno pulang. Dia tampak senang melihatku yang tengah menggendong bayi. Dia langsung menebak kalau bayi tersebut adalah anaknya. Tak lama Warno bertanya tentang Ayu. Aku bingung harus menjawab apa. Warno memaksaku dan akhirnya aku memberitahukan padanya. Warno menangis. Dia begitu terpukul dengan kabar yang dia dengar. Tak begitu lama, ada penjaga kuburan yang datang ke rumah. Namanya Pak Kodir. Dia datang membawa kabar kalau kuburan Ayu berantakan. Seolah-olah ada orang yang mengacak-ngacak kuburannya. Warno marah dan hampir memukul Pak Kodir. Tetapi aku mencoba menghentikannya dan menyuruh dia untuk bersabar. Akhirnya kita pun pergi ke area pemakaman. Pak Kodir berjalan paling depan. Sampai di tanah kuburan Ayu,
Pak Kodir menunjuk ke arah kuburan dan dia berucap, "Kalau tak berbohong, aku menangis melihat tanah kuburan Ayu yang berantakan. Kedua batu nisannya pun lepas." Aku dan Warno duduk di sebelah kuburan Ayu sambil menangis. Pak Kodir langsung pergi meninggalkan kita berdua. Warno mengusap air matanya dan dia langsung merapikan kembali kuburan milik Ayu. Aku pun berdiri dan mencoba membantu Warno. Kemarin malam terdengar suara orang yang menangis. Aku melihat sosok perempuan mengenakan baju berwarna putih kusam. Sambil menangis, dia berjalan mendekati cucuku. Aku begitu ketakutan dan membaca ayat suci. Tak lama sosok tersebut menghilang, tetapi aku sempat melihat wajahnya. Wajahnya mirip seperti Ayu. Malam ini, cucuku tidur di kamar yang berbeda. Dia tidur dengan Warno, ayahnya. Aku hanya bisa berdoa, semoga malam ini Ayu tak datang ke rumah. Dan tengah malam aku terbangun. Warno berteriak memanggil-manggil nama Ayu. Aku langsung bangun dari tempat tidur dan segera keluar kamar. Warno tak menutup rapat pintu kamarnya. Aku berdiri mematung di depan pintu. Warno memegangi anaknya dengan erat. Ayu mencoba mendekati mereka berdua. Aku kembali melangkahkan kaki dan masuk ke dalam kamar Warno. Ayat suci kembali aku bacakan. Ayu teriak kepanasan dan menghilang. Aku mendekati Warno yang tengah duduk di ranjang. Warno masih menggendong anaknya. Aku duduk di samping Warno sambil menangis dan mengelus-elus kepala cucuku yang menangis begitu hebat. Napas Warno terengah sambil memandang ke setiap penjuru kamar. Tak lama, terdengar suara perempuan tertawa dari luar rumah. Suara tersebut semakin lama semakin tak terdengar. Mungkin dia pergi menjauh. Pas keesokan hari, warga datang silih berganti. Mereka datang dengan perihal yang sama. Mereka mengadukan kalau Ayu sudah membuat resah dan kerap mengganggu warga. Aku mengadakan acara yasinan dan tahlilan setiap harinya. Padahal seharusnya acara tersebut hanya diadakan sampai hari ke-7 dan disambung lagi pada hari ke-40. Walau sudah berhari-hari diadakan acara tersebut, arwah Ayu tak kunjung pergi. Dia masih terus meneror para warga. Pada suatu hari, aku memberanikan diri dan bertanya pada ustadz yang biasa memimpin acara tahlilan. Awalnya dia enggan untuk bicara, sampai orang lain meninggalkan rumah dan ustadz pun berkata, "Ayu, ada di sini. Mungkin kalian tak bisa melihatnya." Aku sudah bertanya pada Ayu. Dia bilang kalau tak akan pergi sebelum membawa anaknya. Hanya tangisan yang bisa aku curahkan. Warno ikut sedih setelah mendengar apa yang Ustadz jelaskan. Keesokan harinya, kita mengadakan acara ruatan dan berharap Ayu tak lagi bergentayangan. Setelah mengadakan acara ruatan, cucuku tiba-tiba sakit. Warno panik dan langsung membawanya pergi ke salah satu mantri. Tetapi panasnya tak kunjung turun. Sudah berhari-hari dia sakit dan malam ini cucuku meninggal. Yang diucapkan sama Ustadz ternyata benar. Sepeninggal cucuku, arwah Ayu tak lagi bergentayangan. Apa aku harus senang karena Ayu sudah tak lagi mengganggu? Tetapi tak ada salahnya aku bersedih setelah ditinggal oleh cucuku yang masih bayi. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari cerita yang berjudul Azab Menantu Durhaka, gengs. Oke, di sini Michan cuma mau berpesan ya, gengs. Jangan sekali-kali kalian itu durhaka sama orang tua ya, gengs. Walaupun orang tua itu mertuamu, kamu harus perilakukan mereka selayaknya orang tua kandungmu, gengs. Karena mereka itu sama-sama orang tua bagi kamu. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya, geng, untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan nih untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, geng, demi perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya, gengs. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.